Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Daniel Wahyu Susanto SAB MA selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, nama saya Zainuri dari kelas 21 Manajemen Reguler A1. Pada kesempatan kali ini, saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan tentang sistem perencanaan sumber daya manusia terpadu. Pokok pembahasan presentasi pada kesempatan kali ini, yang pertama ada manfaat dan tujuan rencana strategis dan rencana operasional. Dan yang kedua ada contoh rencana strategis dan rencana operasional. Dan yang ketiga ada inventaris sumber daya manusia. Dan yang keempat ada manfaat dan tujuan perencanaan rekrutmen. Dan yang kelima ada rencana tindakan dan evaluasi karyawan. Untuk pembahasan yang pertama, saya dibantu oleh teman saya yang bernama Aisyah Aryani Putri. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aryani Putri. Saya akan menjelaskan tentang manfaat dan tujuan rencana strategis dan rencana operasional. Yang pertama yaitu manfaat dan tujuan rencana strategis. Rencana strategis memberikan kerangka dasar bagi perencanaan-perencanaan lainnya, sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur. Tujuan dari rencana strategis adalah untuk menguraikan visi jangka panjang perusahaan dan bagaimana semua departemen harus bekerja sama untuk mencapainya. Karena tujuan berfokus pada perusahaan, rencana strategis lebih luas cakupannya daripada rencana operasional. Yang kedua yaitu manfaat dan tujuan rencana operasional. Rencana operasional memberi peluang bisnis untuk menentukan dan menyesuaikan tugas dan tanggung jawab sehari-hari karyawan, agar bisa membantu memenuhi tujuan dalam periode waktu tertentu. Tujuan dari rencana operasional yaitu berlaku untuk departemen tertentu saja, bukan perusahaan secara keseluruhan. Mungkin akan ada tumpang tindih antara departemen, tapi itu pengecualian daripada aturannya. Perkenalkan, nama saya Sahani Pratiwi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang contoh rencana strategi dan rencana operasional. Yang pertama ada contoh rencana strategis dibagi menjadi 5. Yang pertama ada rencana strategis pemasaran, yaitu mencakup teknologi pemasaran, perangkat lunak, atau platform yang berbasis web untuk memantau kemajuan bisnis agar mencapai tujuan. Misalnya, apakah bisnis yang sedang dijalankan sedang mengejar iklan cetak konvensional atau iklan digital. Yang kedua, ada rencana strategis IT. Yang kedua, ada rencana strategis IT, yaitu saat pembuatan rencana ini, Anda bisa melibatkan CEO perusahaan. Karena CEO akan memberikan pengetahuan dan keahlian untuk membuat perencanaan strategis teknologi perusahaan. Selanjutnya ada rencana strategis untuk lembaga non-profit. Pada bidang ini, perencanaan lebih berfokus pada faktor internal dan eksternal yang dapat memicu untuk menimbulkan ancaman atau tantangan dalam bisnis. Selanjutnya ada rencana strategis untuk bisnis. Umumnya akan mencakup pernyataan tentang visi, misi, tujuan perusahaan, sasaran konsumen, serta rencana tindakan untuk mencapainya. Selanjutnya ada rencana strategis untuk organisasi, yaitu kegiatan ke lini baru, pertumbuhan dalam hal penjualan, jenis produk baru yang akan ditawarkan dalam perencanaan strategis ini mencakup semua area fungsional bisnis dalam jangka panjang. Selanjutnya ada contoh rencana operasional. Yang pertama ada rencana sekali pakai, yaitu serangkaian kegiatan terperinci yang kemungkinan tidak berulang dalam bentuk yang sama di waktu mendatang.
Sebagai contoh, perencanaan perusahaan untuk membangun gedung baru karena adanya perluasan usaha akan memerlukan rencana sekali pakai khusus bagi proyek tersebut. Selanjutnya ada rencana tetap, yaitu pendekatan standar untuk penanganan situasi yang dapat diperkirakan. Wujud umum rencana tetap adalah kebijakan, prosedur, dan aturan. Contohnya adalah perusahaan besar yang memiliki kegiatan yang berulang dan harus memiliki struktur yang memungkinkan setiap orang untuk mengetahui apa yang terjadi setiap saat. Contoh lainnya adalah rencana jangka panjang untuk mempertahankan pekerja alih-alih memecat mereka. Perkenalkan, nama saya Cindy Adelia Rizwana. Saya akan melanjutkan materi tentang inventarisasi sumber daya manusia. Inventarisasi sumber daya manusia adalah catatan terperinci dari informasi dasar personel yang bekerja di suatu organisasi. Inventarisasi sumber daya manusia ini menawarkan perusahaan untuk mengetahui potensi manusia yang dimilikinya, yang memungkinkan Anda membuat keputusan menggunakan sumber daya manusia tersebut secara efektif. Saat ini, inventarisasi telah menjadi alat yang sangat penting, karena secara sistematis menawarkan data tentang pengetahuan dan keterampilan karyawan. Ini akan diambil sebagai dasar untuk realisasi pelatihan atau kemungkinan pembukaan pekerjaan baru. Karena alasan ini merupakan prioritas bahwa inventaris sumber daya manusia terus memperbarui informasi, sehingga memastikan bahwa informasi yang terkandung relevan dan bermanfaat. Dalam sebuah perusahaan, modal yang paling penting adalah para pekerjanya. Fungsi dan evolusi mereka sangat bergantung kepada mereka. Dengan inventaris sumber daya manusia yang baik, perusahaan akan meningkatkan keterampilan dan kemampuan para pekerja dengan sukses memulai pencapaian tujuan mereka. Selanjutnya ada elemen inventarisasi sumber daya manusia. Yang pertama ada informasi umum pekerja. Mereka memungkinkan untuk memiliki informasi individu dan keluarga yang terkait dengan pekerja, yang akan memungkinkan untuk memiliki visi global yang sama dalam aspek-aspek ini. Elemen ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada informasi pribadi, yaitu data dalam bagian ini merupakan identifikasi pekerja seperti nomor identifikasi, nomor lengkap pekerja, tempat dan tanggal lahir, usia, kebangsaan, jenis kelamin, status perkawinan, alamat, nomor telepon, kamar, dan nomor ponsel. Yang kedua ada informasi keluarga. Bagian ini termasuk data tentang anggota keluarga dekat pekerja. Misalnya, nama lengkap ayah dan ibu, usia orang tua, nama lengkap pasangan, usia pasangan, jumlah anak, nama lengkap anak-anak, tanggal lahir anak-anak, dan usia anak-anak. Yang kedua ada pengalaman kerja. Sejarah kerja pekerja adalah yang paling penting. Dengan informasi ini Anda dapat membuat profil tentang pengembangan pekerjaan Anda. Semua perusahaan tempat Anda bekerja harus ditempatkan dimulai dengan yang terbaru. Untuk setiap perusahaan sebutkan yang pertama ada nama perusahaan, telepon dan alamat, tanggal masuk dan tanggal keberangkatan, posisi dilakukan dan fungsi dilakukan, nama dan posisi langsung terakhir, dan yang terakhir ada alasan keberangkatan. Yang ketiga ada data kesehatan. Ini terdiri dari laporan terperinci dan koleksinya yang mencerminkan status kesehatan integral pekerja seperti pemeriksaan medis dan laboratorium dilakukan pada masa prakerja, pemeriksaan kesehatan pra-kejuruan dan pasca kejuruan, alergi, keterbatasan fisik untuk melakukan semacam pekerjaan. Yang keempat ada keterampilan. Ini akan mencerminkan semua keterampilan dan kemampuan yang dimiliki karyawan, baik terkait langsung dengan posisi yang dipegang oleh pekerja di dalam organisasi. Kekuatan dan kelemahan mereka juga terdaftar. Yang kelima ada informasi akademik. Mengacu pada semua informasi mengenai tingkat instruksi karyawan seperti pendidikan dasar, pendidikan tinggi, studi pasca sarjana, kursus dan lokal karya, serta kemahiran bahasa asing.
Yang keenam ada kinerja kerja di dalam perusahaan. Item ini mencakup hasil dari semua evaluasi kinerja tahun kerja Anda yang diterapkan pada pekerja di setiap posisi yang dipegangnya dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada evaluasi psikoteknik. Ini termasuk informasi yang dilemparkan oleh tes sikap, logis, dan kepribadian yang membentuk evaluasi ini. Selanjutnya, bagaimana ini dilakukan? Data dapat direkam dan disimpan dalam dua cara, yaitu manual atau digital. Keduanya menawarkan aspek positif dan negatif pada inventaris, dan penggunaannya akan tergantung pada ukuran dan karakteristik struktur organisasi. Yang ideal adalah mengumpulkan dan menyimpan informasi inventaris sumber daya manusia dengan kombinasi yang terbaik dari masing-masing. Untuk mengembangkan inventaris sumber daya manusia, serangkaian langkah harus diikuti seperti yang dirinci di bawah ini. Yang pertama ada kenali stafnya. Sangat penting untuk mengetahui staf untuk dapat mengidentifikasi jenis komunikasi apa, misalnya lisan atau tertulis, yang merupakan kekuatan pekerja. Karena ini akan membantu untuk menentukan instrumen yang ideal untuk mengumpulkan informasi. Jika kuesioner diterapkan pada seseorang yang menunjukkan kesulitan dalam menulis atau wawancara dengan orang yang sangat menarik, hasilnya tidak akan sepenuhnya dapat diandalkan. Semua informasi yang terkandung dalam inventaris sumber daya manusia harus disertai dengan dukungan dan koleksi yang sesuai yang memungkinkan pengesahan informasi tersebut. Wawancara sebelum penerapan instrumen adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang nyaman di mana kegiatan dapat dikembangkan dan pada saat yang sama memperoleh informasi yang memungkinkan pemilihan instrumen untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Yang kedua ada pengumpulan informasi. Instrumen berikut dapat digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu yang pertama ada wawancara individu, yang kedua ada kuesioner, yang ketiga ada pengamatan langsung. Selanjutnya, evaluasi informasi. Data yang ditemukan dalam inventaris bernilai sangat tinggi ketika membuat evaluasi pekerja. Dari interpretasi yang benar ini dapat diperoleh data yang mencerminkan kebutuhan akan pelatihan karyawan dan gagasan untuk strategi yang sangat baik untuk pengembangan pengesahan. Yang ketiga ada evaluasi informasi. Data yang ditemukan dalam inventaris bernilai sangat tinggi ketika membuat evaluasi pekerja. Dari interpretasi yang benar ini dapat diperoleh data yang mencerminkan kebutuhan akan pelatihan karyawan dan gagasan untuk strategi yang sangat baik untuk pengembangan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Fadila Zalfanovizat. Saya akan melanjutkan materi tentang manfaat dan tujuan perencanaan rekrutmen. Tujuan perencanaan rekrutmen yang pertama, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang kedua, untuk mengkoordinasikan upaya rekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Yang ketiga, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Manfaat perencanaan rekrutmen. Yang pertama, membuat kinerja perusahaan efektif dan efisien. Perencanaan SDM yang tepat sasaran akan membuat perusahaan lebih efektif dan efisien. Artinya, perusahaan berjalan dengan baik, yang produktif dan jumlah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menimbulkan sikap positif karyawan. Perencanaan SDM yang baik akan menimbulkan sikap positif dalam diri karyawan. Jenjang karir yang jelas, pelatihan teknis dan soft skill yang rutin berkesinambungan, dan mendapat ruang kesempatan yang cukup untuk terus maju bertumbuh di dalam dan bersama perusahaan. Yang ketiga, memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan. Banyak perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi yang paling unggul. Namun tidak semua perusahaan mampu saling mengungguli satu sama lain. Hal ini dikarenakan kompetisi
tiap perusahaan yang berbeda. Maka dari itulah setiap perusahaan selalu berupaya untuk meningkatkan kompetisi perusahaan melalui perencanaan SDM. Perkenalkan, nama saya Zainuri. Saya akan melanjutkan materi tentang rencana tindakan dan evaluasi karyawan. Apa sih evaluasi kinerja? Evaluasi kinerja adalah penilaian dan peninjauan berkala terhadap karyawan di tempat kerja. Umumnya, manajer sumber daya manusia akan melakukan evaluasi kinerja setiap tahun atau periode tertentu secara reguler. Evaluasi kinerja memungkinkan pemberi kerja untuk mengukur keberhasilan karyawan. Informasi yang dikumpulkan melalui evaluasi kinerja ini nantinya dapat membantu pengambilan keputusan terkait kenaikan gaji, promosi, dan pemutusan hubungan kerja. Menurut Susan M. Heldfield dari The Balance Career, mendefinisikan evaluasi kinerja karyawan sebagai penilaian dan peninjauan terhadap kinerja kerja. Sebagian besar perusahaan memiliki sistem evaluasi karyawan di mana karyawan akan dievaluasi secara teratur. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara teratur dapat membantu mengingatkan para karyawan tentang harapan tuntutan manajer di perusahaan mereka. Secara umum, evaluasi kinerja adalah penilaian berkala atas kinerja karyawan oleh manajer terkait dalam suatu perusahaan atau instansi. Evaluasi kinerja dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemajuan kinerja karyawan, pencapaian, kolaborasi, dan hambatan mereka. Adapun beberapa manfaat dari evaluasi kinerja. Yang pertama ada meningkatkan komunikasi antara manajer dan karyawan. Dan yang kedua, meningkatkan kepuasan dan retensi kerja. Dan yang ketiga, meningkatkan kinerja dan probabilitas. Yang keempat, mengidentifikasi kandidat untuk promosi. Yang kelima, memberikan bantuan bagi karyawan yang membutuhkan. Dan yang terakhir, meningkatkan budaya perusahaan. Berikut adalah tujuan evaluasi kinerja. Yang pertama ada memberikan penghargaan bagi karyawan dengan kinerja yang baik. Evaluasi kinerja karyawan adalah momen bagi para manajer untuk mengukur kinerja individu maupun kelompok selama jangka waktu tertentu. Dari sinilah ditentukan siapa saja karyawan terbaik dan kompensasi apa yang akan diberikan. Bagi karyawan, penghargaan dari perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dan semangat kerja. Karyawan yang bahagia dan semangat memiliki produktivitas lebih tinggi sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua, mengetahui aspek yang harus diperbaiki. Selain menunjukkan keunggulan, evaluasi kinerja juga menunjukkan berbagai aspek yang harus diperbaiki oleh karyawan agar bekerja dengan efektif. Akan tetapi, hal ini menjadikan evaluasi kinerja sebagai satu hal yang negatif. Contohnya, karyawan bisa membahas berbagai kesulitan terkait pekerjaan selama evaluasi kinerja. Jika seorang karyawan memiliki skill yang kurang, maka ini adalah kesempatan yang tepat untuk mencanangkan sebuah program pelatihan. Dan yang ketiga ada melindungi perusahaan secara hukum. Perusahaan berhak memutus hubungan kerja bila karyawan melakukan kesalahan yang amat fatal, tidak mampu memenuhi kewajiban, atau memiliki masalah yang lain berpengaruh terhadap perusahaan. Hasil evaluasi kinerja selalu disimpan dalam sebuah dokumen. Dokumen ini merupakan bentuk antisipasi terhadap mantan karyawan yang datang untuk menggugat perusahaan. Mereka mungkin adalah orang-orang yang diputus hubungan kerjanya karena alasan tertentu. Dan yang keempat, untuk menentukan pelatihan karyawan yang tepat. Setelah perusahaan tahu kelemahan dan kelebihan karyawan melalui proses evaluasi ini, maka dengan begitu perusahaan dapat menentukan jenis training apa yang tepat untuk mendorong kemajuan karyawan. Melalui program pelatihan ini akan mampu menambah pengetahuan karyawan, meningkatkan skill dan baik untuk mengembangkan karir. Diharapkan setelah pelatihan ini karyawan akan dapat berkontribusi maksimal bagi perusahaan. Kapan evaluasi kinerja dilakukan? Selanjutnya, setelah mengetahui cara melakukan evaluasi kinerja, perusahaan perlu tahu kapan waktu tepat untuk melakukan hal tersebut. Perlu kamu tahu bahwa setiap perusahaan berbeda-beda dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi kinerja ini. Hal itu tergantung pada kebutuhan masing-masing perusahaan. Namun umumnya evaluasi kinerja dilakukan dalam yaitu tahunan. Evaluasi kinerja setiap 1 tahun sekali merupakan evaluasi yang umum dilakukan oleh perusahaan, terutama oleh perusahaan yang masih menerapkan sistem tradisional.
Banyak perusahaan yang telah melakukan evaluasi ini, salah satu alasannya karena perusahaan memiliki jumlah karyawan yang banyak, sehingga merasa kesulitan bila harus memberikan ulasan secara rutin kepada tiap karyawan tentang kinerja mereka. Dan yang kedua ada semi-anual. Laporan semi-anual biasanya dilakukan dalam waktu setahun 2 kali. Idealnya evaluasi kinerja ini dilaksanakan pada bulan Januari dan awal bulan Juli. Salah satu pembahasan tentang evaluasi ini nantinya akan menjurus pada persentase kenaikan kompensasi. Dengan evaluasi kinerja yang adil, karyawan dapat menikmati kenaikan kompensasi yang objektif setiap 6 bulan sekali. Dan yang ketiga ada kuartal. Tipe evaluasi kinerja yang terakhir biasanya dilakukan dalam waktu per kuartal atau triwulan. Jadi dalam setahun, perusahaan melakukan evaluasi kinerja sebanyak 4 kali. Tinjauan ini biasanya efektif bagi perusahaan startup atau rintisan yang ingin melakukan perbaikan dalam waktu yang singkat. Biasanya evaluasi kinerja yang dilakukan mencakup tujuan jangka pendek, di mana evaluasi ini akan fokus pada umpan balik yang dijadwalkan secara teratur daripada sekedar evaluasi kinerja yang komprehensif. Cara melakukan evaluasi kinerja karyawan. Berikut adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan tim evaluator saat mengadakan evaluasi kinerja. Yang pertama adalah lakukan evaluasi kinerja sesuai kebutuhan. Evaluasi kinerja karyawan biasanya dilakukan sebanyak 1-2 kali setiap tahun. Meski demikian, hal ini tak harus menjadi patokan. Human Resource dan manajer dapat mengadakan evaluasi berkala setiap beberapa bulan agar karyawan dapat mempersiapkan diri. Rentang waktu adalah hal yang penting dalam evaluasi kinerja. Perkembangan karyawan tidak dapat terlihat bila evaluasi terlalu sering dilakukan. Namun, evaluasi yang terlalu jarang juga tidak baik karena masalahnya yang ada jadi sulit tersampaikan. Dan yang kedua, ada evaluasi kinerja dengan tatap muka. Tim evaluator bisa memberikan daftar evaluasi kepada karyawan dalam bentuk tulisan sebagai gambaran awal. Akan tetapi, tulisan tidak dapat menggantikan evaluasi kinerja yang dilakukan secara tatap muka. Melalui tatap muka, interaksi antara karyawan dan tim evaluator menjadi lebih efektif. Kedua pihak dapat saling menyampaikan, mendengarkan, dan menanggapi masukan terhadap satu sama lain. Yang ketiga, bersikap jujur. Setiap orang yang mengevaluasi karyawan harus mampu bersikap jujur dan berkata apa adanya. Jelaskan pesanmu dengan singkat dan jelas tanpa menutupi kesalahan yang memang perlu diperbaiki. Pada akhirnya, diskusi mengenai kinerja karyawan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Jadi, sampaikanlah semua poin evaluasi tersebut pada karyawan agar mereka memahami keunggulan dan kelemahannya. Dan yang keempat, ada memilih kata-kata yang sesuai. Perhatikan kata-kata yang kamu gunakan saat memberikan evaluasi. Gunakan istilah seperti pencapaian, kemampuan berkomunikasi, perkembangan, kemampuan manajer, dan sejenisnya. Pilihlah kata-kata yang sespesifik mungkin saat menggunakan kata-kata itu. Ini akan membantu karyawan untuk menanggapi evaluasi kinerja tersebut dengan serius. Dan yang terakhir, ajak berdiskusi. Beberapa karyawan memiliki evaluasi kinerja yang buruk mungkin akan merasa frustasi. Maka dari itu, sudah menjadi tanggung jawab manajer untuk memberikan umpan balik dengan cara mengajak berdiskusi. Mendorong karyawan untuk memberikan tanggapan atau alasan terhadap evaluasi kinerja yang buruk. Jangan lupa untuk memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Setelah itu, akhiri tahap evaluasi kinerja dengan kesan positif yang membangun. Cara ini bermanfaat agar karyawan merasa terdorong untuk meningkatkan prestasinya atau memperbaiki kesalahan yang ia lakukan di lingkungan kerja. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.